Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Leni Novita Dewi dari kelompok 3. Dan perkenalkan teman saya yaitu yang pertama, Leni Novita Dewi dengan saya sendiri. Yang kedua, Diah Ayu Rahmawati. Yang ketiga, Trihedi Diana. Yang keempat, Mutiara Angel Putri Asifah. Yang kelima, Fadia Febi Andani. Yang keenam, Reni Ilsanti Lutfia Utami. Yang ketujuh, Rizka Ajelia Rahma. Yang kedelapan, Agustina Sulistia Ningrum. Yang kesembilan, Stefani Violita Harbianto. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan materi tentang manajemen piutang. Dimulai dari deskripsi. Dalam rangka usaha untuk memperbesar volume penjualan, kebanyakan perusahaan menjual produknya dengan kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan, dan barulah kemudian hari jatuh tempo tiba, terjadi aliran kas yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Pengertian manajemen piutang. Piutang merupakan elemen model kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam ranting perputaran model kerja. Sedangkan manajemen piutang merupakan pengendalian pemberian dan pengumpulan jumlah piutang dan evaluasi terhadap politik kredit yang dijalankan oleh perusahaan. Rianto, 1987. Tujuan manajemen piutang. Manajemen piutang dilakukan oleh perusahaan untuk mengetahui secara jelas bagaimana perusahaan mengelola piutang dengan efisien. Manajemen piutang yang dimanfaatkan dengan optimal akan dapat menambah dan membantu untuk kelangsungan operasional perusahaan. Ada beberapa metode dalam menghitung manajemen piutang, yaitu metode analisa umur piutang. Metode ini mendasarkan perhitungannya pada konsep adanya resiko piutang yang tidak ditagih ke pelanggan karena beberapa alasan dengan menyusun kriteria lamanya piutang yang sampai saat ini belum dapat ditagih. Yang kedua, metode penjualan kredit tanpa diskon. Potongan atau diskon atas penjualan biasanya diberikan pada pelanggan yang melakukan pelunasan piutang dagang lebih cepat dari termin yang telah disepakati. Yang ketiga, metode penjualan kredit dengan diskon. Potongan diberikan atas penjualan secara kredit yang diberikan pada pelanggan yang telah melakukan pelunasan piutang dagang baik secara cepat maupun sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan. Dengan demikian, pelunasan cepat atau tidak akan tetap diberikan potongan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis umur piutang. Yang pertama yaitu lewat hari. Rumusnya yaitu sama dengan max kurung buka 0 titik koma tanggal perhitungan piutang. Lalu diblok dan klik F4. Setelah itu klik tulis 30 dan klik tanggal transaksi. Kurung tutup. Selanjutnya mencari belum jatuh tempo, yaitu sama dengan if kurung buka lewat hari lebih kecil daripada 1 titik koma saldo piutang titik koma 0. Setelah itu kurung tutup. Selanjutnya cari lewat hari interval 1 sampai 30
rumusnya itu sama dengan if kurung buka A and D kurung buka lewat dari kurang dari 31 kurung tutup titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup. Selanjutnya untuk mencari lewat hari interval 31 sampai 60 yaitu sama dengan if kurung buka AD kurung buka lewat hari lebih dari 30 titik koma lewat hari kurang lebih dari 30 titik koma lewat hari kurang dari 61 kurung tutup titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup. Jika sudah, lalu mencari lewat hari 61 sampai 90. Caranya itu sama dengan if kurung buka AND kurung buka lewat hari lebih dari 60 titik koma lewat hari kurang dari 91 kurung tutup titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup. Selanjutnya mencari lewat hari lebih dari 90. Caranya itu sama dengan if kurung buka lewat hari lebih dari 90 titik koma saldo piutang titik koma 0 kurung tutup. Jangan lupa untuk mengganti customnya pakai akunting. Setelah itu menghitung presentasi dari total piutang. Yaitu belum jatuh tempo dibagi jumlah saldo piutang, lalu diblok dan klik F4. Setelah itu selanjutnya untuk yang 7,5%, caranya itu sama dengan jumlah belum jatuh tempo dikali persentase CAD piutang tak tertagih.
Selanjutnya mencari yang 10%, yaitu sama dengan jumlah belum jatuh tempo dikali 10%. Yang terakhir yaitu jadi kerugian 15%, yaitu sama dengan jumlah belum jatuh tempo dikali persentase jadi piutang tak tertagih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian negatif penjualan produk tanpa diskon. Yang pertama kita tulis soalnya dulu, yaitu penjualan tunai rata-rata per tahun ada 5 miliar. Syarat penjualan itu ada 60. Penjualan dianggarkan 6 miliar. Profit marginnya 21%. Biaya dana ada 17,5%. Lalu peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan. Rumusnya sama dengan kurung jika penjualan yang dianggarkan dikurangi penjualan tunai rata-rata per tahun, kurung tutup dikali profit margin. Yang kedua yaitu perputaran piutang. Rumusnya sama dengan 360 dibagi syarat penjualan. Mohon maaf, ada kesalahan format pada perputaran piutang. Formatnya bukan accounting, tapi number, terus custom, ketik, pagar, titik, pagar, 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 petik 2, kali, petik 2, enter. Lanjut ke pembahasan soal. Rata-rata piutang sama dengan penjualan yang dianggarkan bagi perputaran piutang. Lalu dana pembiayaan piutang. Rumusnya sama dengan kurung besar 1 dikurangi profit margin kurung tutup dikali rata-rata piutang. Lalu beban dana tambahan piutang. Rumusnya sama dengan biaya dana dikali dana pembiayaan piutang. Ini bisa diganti dulu ya, biar rapi. Accounting ya. Lalu kita tambahkan manfaat hasil. Rumusnya sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan
kurangi beban dana tambahan piutang. Dana tambah. Bentar. Lalu kesimpulannya, rumusnya sama dengan IF kurang buka tambahan manfaat bersih tambah ini nol titik koma dua tulis kebijakan layak hidup, sedangkan kebijakan layak hidup pertimbangkan titik dua titik koma dua lagi, lalu kebijakan tidak layak digunakan. Kebijakan tidak layak digunakan. Dua untuk Baik, saya akan melanjutkan tentang metode penjualan dengan diskon yang diisi hanya bagian biru ini. Pertama yaitu rata-rata periode pembayaran piutang. Rumusnya yaitu sama dengan kurung klik periode diskon kali perkiraan membayar dalam periode diskon. Tutup kurung ditambah kurung klik jatuh tempo lalu dikali perkiraan membayar di luar diskon. Tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Nah, di sini saya sudah custom. Caranya klik ini, lalu ke bawah, klik bagian ini. Setelah itu, klik bagian custom. Lalu ketik di sini. Pagar, koma, pagar, 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 tanda petik, hari. Setelah itu diakhiri dengan tanda petik, lalu tekan OK. Selanjutnya, perputaran piutang. Rumusnya yaitu sama dengan ketik 365 garis miring klik rata-rata periode pembayaran piutang. Lalu tekan enter. Sama seperti sebelumnya, di sini saya sudah mengubahnya ke custom. Selanjutnya rata-rata piutang. Rata-rata piutang rumusnya sama dengan penjualan yang dianggarkan, klik, lalu garis miring perputaran piutang. Setelah itu tekan enter. Selanjutnya dana untuk membiayai piutang. Rumusnya sama dengan kurung 1 kurang profit margin. Kurung kali rata-rata piutang.
enter. Selanjutnya penurunan biaya dana, rumusnya sama dengan kurung rata-rata piutang dikurang dana untuk membiayai piutang. Tutup kurung kali biaya dana. Lalu tekan enter. Selanjutnya diskon yang dimanfaatkan konsumen. Klik rumusnya yaitu sama dengan klik diskon dikali perkiraan bayar dalam periode diskon, diklik, lalu dikali penjualan yang dianggarkan, klik, setelah itu tekan enter. Nah, selanjutnya manfaat bersih. Rumusnya yaitu sama dengan penurunan biaya dana dikurangi dengan diskon yang dimanfaatkan konsumen. Enter. Selanjutnya untuk kesimpulan, di sini rumusnya yaitu sama dengan kita tik if kurung manfaat bersih, kita klik, lalu 0, lalu tekan tanda titik koma, setelah itu tekan tanda petik, lalu kita ketik kebijakan layak dipertimbangkan. Setelah itu kasih tanda petik, lalu tanda titik koma, lalu tanda petik, lalu ketik kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Lalu tanda petik, tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Minta maaf jika ada kesalahan dan terima kasih juga kepada yang sudah menonton video presentasi kami. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.